Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal lattakhaduka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adaqnaka di'afal hayati wa di'afal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira wa in kadu laysa tafizzunaka minal ardi liyukhriju wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis sholata lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahu alazim. Panjang ini ya. Baik, monggo Pak Manto. Ingatlah hari di mana kami akan memanggil tiap umat dengan pemimpin mereka. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitab catatan amalnya itu dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Baik. Kemarin kita sudah kelompok yang kemarin kita sudah membahas tentang kekuasaan Allah dan bagaimana ada golongan manusia nurut dan tidak nurut, ya kan? Nah, kemudian tidak ada judulnya situ Pak. Enggak ada. Oh, masih sambungan dengan kemarin ya? Ini di sini walaupun di awal kalimatnya enggak ada
dan ingatlah ya. Tapi diartikan sebagai ingatlah. Ya mungkin di belakangnya ada sebuah kisah di mana kita diingatkan oleh kisah ke depan kalau yang ini, ya kan? Kisah ke depan. Oh berarti ada dua mungkin kisahnya ini. Kalau wa'id itu niat ke belakang, kisah ke belakang. Kalau yang seperti ini kisah ke depan, ya kan? Kisah ke depan terkait dengan apa? Terkait dengan kebangkitan. Ya kan? Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Nah ini ingat ya. Kita mulai dari zamannya Rasulullah sampai akhir nanti ya pemimpinnya cuma satu, Rasulullah. Dan itu adalah umat terbanyak. Ya kan? Umat terbanyak kedua adalah Nabi Musa mungkin. Banyak juga umatnya itu ya. Hah? Bukan. Nabi Isa itu malah pendek. Nabi Isa itu hanya mungkin 600 tahun. Kan selisih tahun Masehi sama selisih tahun Islam kan 600 tahun kira-kira. 1400 sama 2000 kan. 600 tahun itu selisihnya. Kalau Nabi Musa itu hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau 1500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi kalau Masehinya itu 0, Nabi Isa berarti 1500 sampai 2000 tahun. Nah Rasulullah ini kalau menurut hadisnya kan, ini hadisnya walaupun dipermasalahkan kualitas hadisnya, ingat enggak berapa usia umur Rasulullah? Umur umat Rasulullah? 60 sampai bukan itu. Usianya lamanya 1500. Nah, 1500 tahun no. Berarti kalau awalnya 0 tahun, 0 Masehi itu setara dengan ya taruhlah 0 Hijriah itu setara dengan tahun 600 Masehi. Setara toh. 0-nya Hijriah sama dengan, kalau disebutkan di sini Rasulullah menyampaikan umur umatku 1500, ini tanggal berapa tahun ya? 2000 bentar lagi ya iya toh, kembangannya seperti ini. Walaupun kualitas hadis ini banyak di ya. Kita sekarang sudah 2026 ini tinggal iya apa ya? Bentar lagi. Kalau memang dihitung banyak Nabi Musa. Lah iya. Padahal kita lebih pendek ini. Ternyata umatnya lebih banyak. Gitu. Ini ya. Dan memang kita ini tinggal nunggu. Kalau dilihat dari hari berbangkit ya, kita tinggal nunggu Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul Dajjal dan Mahdi perang, terus muncul Dajjal, Nabi Isa, terus itu Ya'juj Ma'juj sudah keluar dong. Pak Manto kemarin kan baca apa Manto? Air di danau Tiberias sudah kering. Nah, sudah berkurang kan? Berarti kan sudah keluar. Terus Nabi Isa setelah itu ini udah selesai. Terus keluar apa awan namanya apa? Awan yang akan mematikan manusia yang punya iman walaupun sedikit. Awan dia itu lah. Awan ini sudah selesai. Nanti itu ini kalau udah di sini sampai sini tuh cepat sekali. Cepat banget. Cepat. Ya. Poinnya tinggal nunggu ini, begitu ini terus ini terdekatnya itu pertikaian di Jazirah Arab. Jazirah Arab mulai hijau, iya mana ya? Yeah. Pertikaian di kalangan
penguasa gedung-gedung tinggi. sana itu, alhamdulillah. Awan yang mematikan namanya apa Dika? Setelah Dabar itu Awan yang mematikan seluruh orang beriman di hari akhir. dimatikan. Angin atau awan? Awan, yes, pokoknya Angin. atau awan atau apa, pokoknya ingat. Ini lupa aja. Mantap aja enggak ingat bagaimana lainnya. Jadi ya tinggal sebentar lagi kan. Dan ini sudah 2100. Kurang 70 tahun lagi Pak Manto. Ya Manto, ya kan? Lah ini seperti ini tuh seharusnya bagi kita itu Tuhan. Tuhan. Kabut Tuhan namanya sudah. Dabah ini, coba tuh. Raksasa. Kita kan tahunya kadang-kadang raksasa dari mana ya? Orang kok bisa melukis raksasa tuh? Ternyata ada dulu ya. Ini dabah ini itu ya keterangannya hewan melata bisa berbicara dengan manusia. Yang keluarnya hanya 2 kali atau 3 kali. Hewan melata yang bisa bicara dengan manusia. Turunnya di mana? Turun dari dalam tanah. Maksudnya daerah. Udah tahu, udah ada. Ini tujuannya yang bisa ngomong. Tujuannya untuk orang-orang beriman atau? Enggak, jadi seperti perkataan malaikat di surat Al-Mulk sama Az-Zumar. Kenapa kok jadinya seperti ini kalian? Kenapa kok dunianya jadi seperti ini? Apakah tidak ada utusan yang menyampaikan risalah? Tuh. Menyampaikan. Dabah itu kalau digambarkan ya seperti naga itu. Naga terbang, naga-naganya orang Cina itu. Ya itu. Digambarkan seperti itu. Jadi naganya Dragon Ball ya. Susu beruangnya. Dia kan secara logika bagaimana ada orang bisa menciptakan sebuah karakter yang kita sendiri kadang enggak pernah mempertanyakan, kok aneh ya, enggak. Coba, coba. Ketika kita melihat patung-patung yang waktu perayaan umat Hindu itu, Hindu atau Buddha di Bali itu, kan kadang aneh ya ini ya, enggak familiar. Tapi ketika kita lihat naga kan biasa gitu. Ya Manto ya, seperti itu ya. Baik, ini ya ternyata umurnya sebentar lagi Pak Manto. Oh iya, ini seharusnya ini bukan menjadi sebuah ini ya, menjadikan kita pesimis atau berkecil hati, tidak. Ini seharusnya menjadi persiapan buat kita. Next kita harus apa? Kedepannya kita harus ngapain? Oh ternyata kedepannya kita harus perang. Ya udah, persiapkan diri untuk perang. Apa yang mendukung perang misalkan? Informasinya yang dibutuhkan apa? Apa kita sendiri kekuatannya apa? Misalkan olahraga, atau mengumpulkan banyak uang, atau mengumpulkan ilmu yang banyak, atau menguatkan hati, mendidik keluarga kita kalau sewaktu-waktu berangkat perang ya Pak Manto ya. Iya kan seperti itu. Itulah ya seharusnya menjadi ntar lagi kita akan perang, apa yang kita harus persiapan, atau mendidik anak. Iya, sepertinya kita tidak nyampe ini. Nyampe Pak Manto. Sudah dilupakan. Sudah hilang ya kita ya. Mendidik anak, kamu harus ini, kamu harus ini, seperti itu. Ini ya. Terkait dengan ayat 71, ini adalah informasi terkait dengan masa depan. Panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanan, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Wallahu a'lam, maka benar tangan kanan, nyel tangan kanan. Karena keterangannya kalau di surat itu sama Unsakot itu surat apa itu? Insikok. Kan ada yang tangan kanan, tangan kiri, ada yang di belakang. Ini kan seperti itu. Ini ya, ini ilustrasi sebuah gambaran bagaimana keadaan kita ke depannya. Terus lanjut.
Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan buta pula dan lebih sesat jalannya. Saya ulangi ya. Pertanyaan kalau misalkan dengan pertanyaan misionaris orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Pertanyaannya, kenapa harus diberikan kitab? Di ayat 71 ini. Apakah Tuhannya orang Islam itu tidak maha kuasa sehingga diperlukan kitab kepada masing-masing hambanya? Kenapa anda langsung to the point saja? Ngerti maksudnya? Ngerti? Kenapa harus dengan? Kenapa anda langsung si A sudah kamu masuk sini, si B Imankanlah saja, imankan langsung. sudah maha kuasa kok. Ya. Ayo. Pakai ujian. Hah? Nggak ada ujian di akhirat. Ini kan di akhirat toh? Iya. Iya kan? Juga oleh rapot, Lah iya, kenapa kok diberi rapor? Kenapa diberi rapor? Saya tahu begini. Lah iya, kenapa? Kan seharusnya kan sudah final. Iya bukti. Hah? Bukti. Ben gak ngeyel. Nah itu ya, biar nggak ngeyel aja. Bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah terhadap hambanya. Bukannya Allah tidak maha kuasa. Iya kan? Ya, kenapa kok enggak seperti Tuhannya orang Nasrani? Langsung diampuni semuanya, ya kan? Berarti mana? Siapa yang lebih kuat Pak Manto? Tuhannya orang Islam ya masih harus menghitung, masih ngisi kitab, masih hitung, suruh lihat sendiri ada komplain atau enggak, ya kan? Kalau Tuhannya yang lain, orang Nasrani misalnya, enggak langsung, enggak pakai kitab, enggak apa-apa langsung diampuni, semuanya diampuni. Langsung diampun. Lelai kan? Kalau gitu siapa yang kuat? Siapa yang maha kuasa? Bisa. Nah itu ya, itu loh kadang-kadang. Ya sebenarnya kayak keadilan di dunia sih sebenarnya. Iya. Artinya kalau kita kan harus ada bukti mana. Ya itu, iya itu. Diseret dimasukkan penjara. Coba kalau, nah itulah kalau kita, ya kan, pada orang-orang yang tidak belajar gimana? Kan iya saja. Oh iya benar Pak Manto ya. Tuhannya kalau lebih sakti orang Nasrani Tuhannya ya kan. Lebih kuasa orang Nasrani. Dihapuslah. Semua dianggap kuasa. Tuhannya orang Islam tidak bisa jadi apa-apa. Kelihatannya tidak bisa Pak Manto ya. Ya kan? Ya, dan dilanjutkan dengan dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jelas ya. Ayo teman-teman. Dan ingatlah, mereka hampir memalingkanmu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong atau nama kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka menjadikanmu sahabat yang setia. Ini informasi bahwa di ayat 72 orang yang sesat di dunia di akhirat akan lebih tersesat lagi. Dilanjutkan lagi, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang di ayat 72 hampir mempengaruhi kita. Ya kan? Dengan cara apa? Sesungguhnya mereka hampir memalingkan orang-orang yang benar ini dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya. Informasi yang benar dari Allah ini akan diselewengkan. Ini loh, sudah ada keterangannya di sini. Waspada orang-orang ini. Ada di Al-Baqarah 26, 286 itu. Apa itu? Yang apa? Jangan lindungilah, gampangannya lindungilah dari tekanan orang kafir. Iya, iya. Seperti di ayat apa itu? Ingat gak? Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara tetapi
tabi'a millatahum, sekali-kali tidak akan pernah sejak dulu sampai kiamat ulang tarto angkal Yahudu, orang Yahudi, wan Nasara, orang Nasrani, hatta hingga tabi'a millatahum, sehingga kalian semua mengikuti apa yang diyakini oleh mereka. Ini itu jelas itu kan. Ini sama seperti ini kan. Coba, hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, diselewengkan. Masalahnya kan kembali lagi kemarin informasi ini loh. Sekarang ini kita sudah tidak lagi memperhatikan kualitas informasi. Kita cenderung latah untuk menyebarkan informasi dan tidak mengkoreksi informasi. Ya seperti ya. Nah ini sudah ada warning di sini, awas pada, karena dimainkan informasi. Lah informasi ini masuk ke kita sebagai data. Lah data di dalam otak kita itu nanti diputer lagi sama mesin yang namanya software, namanya berpikir itu tadi. Berpikir menghasilkan sebuah kesimpulan, kesimpulan menghasilkan sebuah perkataan atau tindakan. Iya kan? Nah, itu kalau sudah ininya rusak, gimana lagi? Ini ayat ini. Hah? Ada sempat ini. Oh masih jauh nanti, ya kan? Ya nanti aja. Itu ya. Agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami loh, diselewengkan agar tidak bertentangan dengan ini. Kembali lagi kisahnya, yang paling pokok adalah jin dari golongan iblis itu tadi. Ini kan masalah informasi toh. Dalam? Oh iya, iblis dari golongan jin itu tadi. Satu masalahnya, kesalahan berpikir, kesesatan berpikir karena kesalahan informasi. Sudah itu masalahnya. Rentetannya panjang ternyata sampai akhir kiamat nanti. Ya, itu ya. Nah, seperti ini kuncinya di sini. Membuat yang lain secara bohong terhadap kami, terhadap Allah. Tuh. Dan kalian sudah begitu tentulah, dan kalau begitu tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia loh. Kalau sudah diselewengkan ya dia menjadi golongannya mereka. Karena susah. Seperti yang saya sampaikan di sini, apa ya? Orang bodoh yang meyakini sesuatu, gini aja. Katanya siapa itu Andika, saya lupa. Katanya Imam Syafi'i atau seorang filosof, Aristoteles atau Socrates, saya lupa itu. Apabila satu orang pandai berhadapan dengan 10 orang bodoh, yang jelas yang kalah adalah yang pandai. Ya kan? Percuma ya kan, tidak ada dasarnya, ngomong alur gitu aja. Saya lupa itu bagus ke kata-katanya. Ya nih ya. Menghadapi orang. Iya, apabila ada quote-nya gimana nih kan? Ada tuh. Satu orang pintar lawan orang bodoh, si pintar malah kalah. Tapi kalau pintar, iya menghasilkan suatu. Oke, kalau satu orang pintar berargumen sama satu orang bodoh, sama dengan 2 orang bodoh. Sama dengan 2 orang bodoh kayak gitu. Gitu ya. Nah, Imam Syafi'i bilang saya lebih baik berdiskusi dengan 10 orang pintar daripada 1 orang bodoh. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Ini ya. Makanya itu di sini kan di banyak hal, banyak informasi di dalam Al-Quran, baik terkait dengan kita harus memperhatikan kisah zaman dulu, kita harus memperhatikan kisah zaman yang ke depan, memperhatikan kisah sekarang yang ada pada saat ini, terkait satu saja, informasi terkait dengan Allah, itu yang harus benar. Ini kan, ini jelas sekali ini.
waspada informasi, bukan perilaku kita. Perilaku kita coba dari rukun Islam ya, yang paling tidak boleh dilanggar adalah rukun Islam. Itu syahadat, itu paling tidak boleh cacat sama sekali. Orang boleh tidak sholat, ya boleh saja asal keyakinannya bahwa sholat itu masih wajib. Ini bukan membolehkan, tapi kan perbandingannya seperti itu. Gimana? Sholat itu nanti urusanmu. Nanti akan proses selanjutnya yang jelas syahadatnya tidak rusak. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, syahadat ini adalah pondasi berpikir kita harusnya. Ya. Nah, jadi diinformasikan, diwaspada dengan informasi. Karena yang paling fatal adalah mereka akan buat informasi-informasi palsu. Gimana ya? Makanya itu jangan percaya Pak Manto. Kalau misalnya Pak Parti bilang istrinya Pak Manto itu cerewet, Pak Budi bilang istrinya Pak Manto itu cerewet, enggak, istri saya enggak cerewet. Ya itu ya. Jadi sesuatu yang harus kita pelajari informasi. Kembali ke sini. Lanjut Pak Manto. Dan kalau kami tidak meneguhkanmu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Hulaang lakot. Ini kalbu ini apa bahasa Arabnya ini? 74. Walaula ang sabatkah. Iya. Iya, tapi teguhkan sabata ini. Mana hatinya? Ya, konteksnya meneguhkan. Oh, meneguhkan toh ya, enggak disebutkan kolbu atau apa, enggak ada ya. Taraktu ilaihi say'an qalila. Oh iya, udah enggak ada keterangannya. Dari sini enggak maksud saya kalau misalkan ada hati atau kolbu atau apa, ya kan? Dari sini sebutkan, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, ini intervensi lagi dari Allah. Ini kan intervensi dari Allah. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Ya, makanya sering-sering diucapkan, sering-sering kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu memang rekayasanya Allah. Dan kalau kita tidak menyatakan diri berkenan untuk direkayasa oleh Allah, ya mungkin Allah tidak akan merekayasa kita. Satu pintu atau satu pernyataan perkenanan kita terkait dengan rekayasa Allah ya syahadat itu. Ini kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pernyataan kita. Ya udah, saya manut ya Allah, bagaimana rekayasa hidup saya ini. Kemudian Allah berikan Al-Quran yang sudah ini melalui dengan ini, coba. Karena godaannya luar biasa di luar ternyata. Ya betul ya, itu ya. Baik, ada tambahan Andika? Mereka Pak Manto? pola pikir nggak Islami kan, kayak ini fashion wanita. Ya jualan busana muslim, cuman tujuannya untuk dilihat, dan hijab kan untuk nutup. Nah, iya itu benar. Modelnya tuh saya lihatlah aku di sini. Iya. Untuk menampakkan diri. Ya. Bener loh, kadang-kadang seperti itu loh ya. Apa? Fungsi pakaian kan, kembali lagi fungsi pakaian kan, menutupi aurat. Ya seharusnya wanita itu meminimalisasi menjadi pusat perhatian. Seharusnya seperti itu, bukan malah terbalik, berusaha menjadi pusat perhatian.
Tapi gimana wanita selalu ingin dilihat ya, itu fitrahmu ya, cari nanti di sini gimana caranya. Pamer pencet. Iya kan. Sekarang mah luar biasa, tidak perlu kemana-mana pakai status WA sudah kemana-mana sudah. Iya ya. Itu ya. Dan luar biasa di sini disebutkan tengah-tengahnya. Walaula angsab lakod ini adalah kalimat penekanan. Sungguh-sungguh tidak akan niscaya nih dikatakan niscaya di sini, saya bukan niscaya ini. Sungguh-sungguh kamu akan tergelincir oleh mereka. Jadi gampangnya kalau tidak Allah yang campur tangan, wis pasti kalian akan tergelincir. Begitu ya. Jadi memang benar-benar ini adalah rekayasa dari Allah. Baik, terus lanjut teman-teman. Kalau terjadi demikian, kami pasti membuatmu merasakan siksaan berlipat ganda dalam kehidupanmu di dunia. Ini dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Kemudian kami tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Gimana kawan? Kalau orang-orang sudah salah, sesat berpikir, tidak tahu ilmunya, membuat ilmu baru di sini, ilmu baru, kemudian diyakini benar. Lah kalau sudah seperti ini, sesat kan sesuatu yang tidak pernah diajarkan, tapi diyakini kebenarannya. Terutama terkait dengan Allah. Ini kan sudah seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka kami akan rasakan. Masalahnya itu nanti gak enaknya itu ada di dunia dan di akhirat itu. Tidak ada di akhirat saja. Dunia menyesatkan banyak orang. Iya, kita orang yang tidak menerima ini pasti akan kesulitan nanti di akhirat. Di dunia. Bahkan di akhirat nanti ya jelas ya dunia. Ya misalkan gini ya. Misalkan secara sederhana aja. Misalnya di lampu merah kita. Ya kan? Di lampu merah tuh Pak Manto. Teorinya harus berhenti, sudah berhenti. Kalau sudah berhenti kita tidak akan berpikir panjang kan. Sudah berhenti menikmati berhenti. Ya kan? Kalau kita kemudian melanggar lalu lintas dari depan, pasti kita berusaha mencari dalil pembenaran untuk kita. Kerepotan sendiri kan? Oh saya ini. Lah ayo kesusu. Ya kan? Bingung nggak? Iya kan itu contoh. Pasti bertanya mesti ada alasan. Mesti dia berusaha mencari alasan. Entah memang alasan itu mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Mesti kerepotan sendiri. Ini contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang. Kalau orang yang nurut, selesai sudah. Berhenti, menikmati berhenti. Nah itu. Alasannya kan berpikir terus kerepotan kan di dunia. Itu contoh sepele kecil. Gitu apa ya? Ya. Ini seperti ini. Kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia dan pula berlipat nanti sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat penolong. Itu contoh yang kecil. Ya kan? Jangan sampai kita salah dalam informasi. Makanya itu kita kembali ke dulu pertama kali kita awal belajar. Bagaimana orang yang sering disampaikan Pak Manto atau Pak Jilo, yang penting api. Api tidak pernah baca Al-Quran gimana? Baiknya itu dari mana? Gitu Pak ya? Apinya itu dari mana? Standarnya apa? Baik dan tidak baiknya itu. Kalau ada yang lebih umum Islam masih anyar itu.
Iya. Malah ngomong gitu tambah sesat. Iya, iya kan? Baik itu ya, ini menjadi cambuk atau peringatan bagi kita. Waspada terkait dengan informasi ini. Lanjut, Pak Manto. Dan sesungguhnya mereka benar-benar hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya peninggalanmu mereka tidak tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Nah, ini tiba-tiba masuk ke, karena di atasnya itu tidak ada keterangannya Rasulullah. Mekah maksudnya ya. Konteksnya itu tidak ada. Nah, baru di ayat 76 langsung masuk ke zamannya Rasulullah. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripada, ya mereka sudah berusaha kan mengusir Rasulullah sehingga Rasulullah hijrah. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Maksudnya apa ini? Sehingga dapat. Apa? Kalau sampai terjadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh penduduk Mekah, tidak akan lama hidup di dunia, dan Allah segera akan membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bukan karena pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena perintah. Sekarang tidak ada orang kafir, karena memang sudah dikeluarkan oleh Allah dari Mekah dan Madinah. Gitu ya. Ini kenapa orang kayaknya seperti itu? Ya kan? Ini terkait dengan janji Allah yang sebelum-sebelumnya. Kan peringatan bahwa kita waspada, ada orang seperti ini akan mempengaruhi pikiranmu. Ya kan? Kalau pikiran kita nanti teracuni, kita akan ikut mereka, bahaya. Akan mendapatkan siksaan double, dunia tidak enak, akhirat apalagi tidak enak. Contohnya apa? Contohnya saat Nabi Rasulullah itu hidup seperti itu. Endingnya apa? Mereka dikeluarkan dari Mekah Madinah. Ya, itu kan merupakan bentuk siksaan dunia tuh. Ya, lanjut Pak Manto. Yang demikian itu merupakan sunnah ketetapan terhadap Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelummu, dan kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi sunnah ketetapan kami itu. Sunatullah, sesuatu yang berlaku di dunia. Ketetapan. Ya kan? Ya itulah ketetapannya apa? Kalau misalkan ada suatu kaum tidak benar, ada utusan membawa pelajaran dari Allah yang membawa risalah, kemudian tidak diikuti oleh kaumnya, maka endingnya dibinasakan. Yaitu sunatullahnya seperti itu. Ya, dan itu Sebelum Rasulullah. Nah, kita zaman Rasulullah nanti langsung kiamat. Tidak ada dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Iya, penutup ya Pak Manto ya. Habis semuanya selesai. Itu tamat sudah. Kiamat. Itu sunatullahnya memang seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang sampaikan Andika. Tidak ada. Ayo kalau tidak ada kita lanjutkan. Judul petunjuk-petunjuk Allah Wajalla dalam menghadapi tantangan. Itu ada Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Nah, ini masuk tata cara. Mungkin karena tidak ada keterangan di sini sholat kita ini ya. Tidak ada ya. Enggak, konteks ayat ini apakah di konteksnya zamannya Rasulullah saja atau memang sholat terdahulu waktunya ya ini setelah matahari tergelincir dari tengah-tengah ke barat tergelincir,
sampai tengah malam sudah tersubuh. Makanya ada pendapat, ingat kita belajar Bulughul Maram kan? Sholat Isya itu batasnya apa? Apa? Sholat Isya Apa? batasnya apa? Ada yang bilang subuh, ada yang bilang tengah malam, jam 12 malam. Batasnya sholat Isya ini. Ini rangkaian ini ya Mungkin karena ini tengah malam. sepanjang Ya, tengah malam. Kemudian dilanjutkan, nanti lanjutannya dilanjutkan dengan sholat subuh. Ya kan dua keterangan waktu yang beda toh. Itu. Ada yang menyampaikan, saya lupa. Nah, ada salah satu yang menyampaikan seperti itu. Batasnya sholat Isya adalah tengah malam. Ya mungkin kalau kita kan tergelincirnya matahari ada sholat, nanti tengah-tengah saya ada sholat, terbenamnya matahari, ancar ada sholat, sudah selesai kemudian subuh. Kalau dulu ya mungkin seperti ini. Mungkin aturannya dulu setelah matahari terbit sampai matahari tinggi itu tidak ada sholat memang. Iya. Gimana, Andika? Sholat yang 5 itu. Cuma disebutkan kan kalau setelah tergelincir berarti zuhur, Zuhur. semalam itu maghrib, isya, subuh. Tapi secara tekstual di sini, kalau di sini tidak disebutkan zamannya Rasulullah saja. Ini hanya pemikiran kita. Oh mungkin memang dari dulu mungkin setelah terbitnya matahari sampai pertengahan di atas tidak ada sholat, teman. Yang ada apa Pak Manto? Mulai dari terbit matahari sampai matahari tinggi itu yang ada ya kerja. Itu aktivitas manusia. Iya, makanya itu apa? Imam Syafi'i membagi waktu kita menjadi 3. Kerja, ibadah, istirahat. Itu. Ya Manto ya. Pas Pak Manto hitungannya. Pak Manto. Lebih kerjanya apa lebih ibadahnya Pak Manto? Waktunya. Asal nggak tahu itu. asar ya sama aja. Duhur asar enggak ya? Jamaah sama temen ya kan? Nggak itu ya. Ya mungkin seperti itu, kita hanya berusaha melihat zaman dulu aja. Mungkin zaman dulu ya seperti ini, matahari terbit sampai siang memang tidak ada sholat, adanya untuk bekerja. Nah iya, lanjut Om Manto. Iya. Ya, saya lanjut Om Manto. 79. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu kedudukan yang terpuji. Ya, rangkaian coba ayat ini ya. Ayat ini kan mungkin kalau kita rangkaikan ke ayat sebelumnya, mungkin ini bentuk teknisnya, bentuk tata caranya untuk menjadi orang yang ini tadi, kalaulah Allah tidak memperkuat hatimu tadi di ayat 74. Iya kan, kalau kamu pasti akan condong ke sana, condong ke orang-orang yang informasinya tidak benar. Terus gimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang dikuatkan hatinya oleh Allah? Oh seperti ini mungkin. Iya kan, ini masih urutan kan. Sholat 1, kalau kita sesuai dengan waktunya, ya kan. Terus disampaikan di sini sholat subuh disaksikan malaikat. Jelas Pak Manto ya, ada keterangannya. Terus yang kedua apa? Tambahan lagi pada sebagian malam hari sholat tahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya mungkin seperti itu.
Buat surat ya. Nah, Sampai biasa. iya, dan ini kembali lagi di sini secara umum umat-umat terdahulu mungkin ya seperti ini juga. Udah sholat tahajud lah, tahajud disebutkan tahajud ya, Pak? Oh, jangan Dika. 79. Wa minal laili fatahajjat, gawe tahajud. Ya. Kemudian ada yang mendefinisikan tahajud adalah sholatnya selesai bangun tidur. Lanjut, Pak Manto. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ini yang suka dibaca Ustaz Agus ya. Dia kan ini sebenarnya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, sering beliau ini, ya kan? Ini dibaca beliau. Makanya kalau beliau baca ini saya senang. Tinggal kami ini aja di belakang. Ya kan? Ya Allah jadikan aku seperti yang dibaca oleh imam. Apalagi Pak Manto di belakang imam kan? Pasti Pak. Ya kan? Kusuk mana Pak Manto sama Pak Arus? Pak Arus itu kusuk loh sampai. Tapi tolak-tolak. Kusuk itu ada ya. Ya ini yang dibaca Ustaz Agus. Kalau baca ini, amin di belakang. Ya Allah jadikanlah saya seperti apa yang dibacakan imam. Atau kalau tahu ya Allah jadikanlah saya seperti doain masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ini doa ini. Jadi setelah kita mengikuti tata cara itu jangan lupa doa. Ya, jangan lupa doa. Kalau doanya seperti ini, ikuti. Ya kan, ikuti seperti ini. Boleh doa lainnya. Silakan. Ya kan? Jadi kita mengikuti sesuatu aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian disertai dengan doa, itu adalah disertai dengan pernyataan bahwa kita memang butuh petunjuk, butuh rekayasa dari Allah. Tanpa yang kedua itu menyatakan ketidakmampuan kita. Doa itu adalah pernyataan tidak kemampuan kita, minta tolong kita sama Allah. Ya. Terus lanjut Pak Manto. Dan katakanlah, wahai itu, lepas satu ya. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ini coba bacakan persis seperti yang sering dibaca, gitu kan? Gitu ya. Makanya itu mungkin ada sebagian orang yang bosan dengan beliau baca itu. Kalau saya senang ya. Karena enak. Oh iya, enggak maksudnya. Nah itu loh. Saya setiap kali doa ya amin. Itu. Ya Allah jadikanlah saya seperti orang yang dibaca oleh imam. Itu. Ya itu ya senang seperti itu. Ya itu ya. Udah. Ayat 79. Nggih. Tahajud itu sunnah muakkad, berarti sunnah yang kalau zaman sebelum informasinya sebelum zaman kita, sebelum zaman Rasulullah, sholat malam itu wajib hukumnya. Sebelum Isra Mi'raj. Sampai Isra Mi'raj baru berubah, yang wajib yang 5. Ganti perintah langsung. Ganti perintah. Jadi kalau tidak salah sebelum kan Isra Mi'raj itu
itu tahun kedua kenabian kalau nggak salah. Tahun kedua kenabian. Jadi setelah Rasulullah diangkat Nabi, sudah ada perintah sholat memang. Dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Iya, padahal sudah ada sholat-sholatnya. Itu sholat malam termasuk sholat wajib. Nah setelah Isra Mi'raj turun, langsung dikasih mandat oleh Allah teknis bagaimana cara sholat wajib, turun 5, ini berubah jadi hukumnya sholat sunnah. 50 sekarang. Jadi malah meringankan umatnya. Iya, meringankan. Dan ada informasi juga bahwa sholat yang wajib untuk umat Islam ya 5 itu, tapi untuk utusan yang sholat malam tetap wajib. Untuk para nabi tetap diwajib. Hukumnya wajib. Rasulullah. Karena teknisnya sebelum Rasulullah sholat yang wajib, yang malam ini gerakannya nggak seperti sekarang ini. Gerakannya itu mungkin sama, 2 rakaat sama. Sama ada posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud ada. Yang bermasalah itu hanya mungkin jumlah rakaatnya kita tidak tahu, waktunya. Kapan waktu-waktunya kita tidak tahu. Karena Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha kan, Nabi Musa kan menyampaikan jangan segitu sebanyakan. Oh berarti kan Nabi Musa melakukan kan, itu. Ada. Sholatnya Nabi Musa. Iya, apalagi seperti jangan. Pengalaman saya umat itu ruwet nantinya. Ya, sudah tahu. Berarti sudah melaksanakan itu. Jangan 55. Ya. Ya. Banyak berarti. Nah itu ya. Baik. Ya, terus Pak Manto. Nah ini bentar. Yang benar itu telah datang. Jelas ini makanya informasi ini. Yang batil telah lenyap. Harusnya seperti itu. Ini kan pernyataan kita kepada Allah, ya Allah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Harusnya seperti itu, tapi kadang-kadang kita masih kacau, tumpang tindih. Mana yang benar, mana yang salah. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Itu. Lanjut teman-teman. Dan kami menurunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim, melainkan kerugian. Nah, ada ini berarti sudah selesai. Yang dibaca Ustaz Agus sudah selesai. Ya, sampai ayat 81 saja. Ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran. Coba tuh. Penawar bahasa Arabnya di sini apa? Nazilu minal Quran ma huda sifa. Oh, kan? Sebagai penawar, penyembuh. Apa maksudnya? Coba cari sendiri. Kenapa Allah sudah menyatakan di sini Al-Quran sebagai as-sifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Obat. Iya kan? Obat. Apa terusan? Allah sudah menyampaikan. Maksudnya apa yang kita rasakan? Bener enggak seperti itu? Iya betul ya. Nah, iya. Terkait informasi. Iya loh, ini informasi yang menyampaikan itu informasi yang punya informasi. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Loh, memang Al-Quran bisa menyembuhkan, iya kan? Iya cari. Bukan terus dibakar, dimasukkan, dicelup-celupkan itu. Kemarin saya kunjungan ke salah satu proyek bisnis mahasiswa, bikin kopi, campur, ada orang muslimnya, ada orang kafir. Terus si ini ngomong, nanti bulan depan kita akan membuat varian kopi baru yang rasanya seperti di klub-klub malam. Terus saya ngomong, salah satu dosen ngomong, loh berarti ada alkoholnya? Oh enggak, ini salah satu mahasiswa itu ada satu orang Arab. Ya kan? Oh enggak, kalau yang sesuatu yang haram dicelup sama tangannya dia jadi halal. Guyonan itu ya. Jadi ya, masa seperti itu ya kan?
Ya itulah, kita kadang-kadang Allah sudah menyampaikan seperti ini, sudah memberikan informasi seperti ini, tapi kita tidak tahu penyembuhnya itu di mana. Coba lah. Gitu mantai. Penyembuhnya di mana, apa ini diangkat terus ditaruh gini-gini jadi sembuh, ya kan? Ya mantai ya. Ya. Terus ya itulah. Yang jelas dengan kalimat seperti ini kita tadabburi, ya kan? Yang paling jelas kalau kita rangkaikan dengan ayat-ayat sebelumnya, penyembuh ini terkait dengan ini tadi. Penyembuh terkait dengan penyembuh pikiran, ini yang paling parah. Orang yang pikirannya rusak, itu kesananya pasti rusak. Aktivitasnya, apa yang disampaikannya, itu pasti rusak. Gitu. Kalau sudah hatinya itu benar, nah ini mungkin terkait dengan itu, informasi yang sembuh, informasi yang benar, itu membuat diri kita menjadi sembuh. Korpora apa Pak Chandra? Incorpore sano apa? Mensana incorpore sano loh kan? Ya, badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu kan kesembuhan akal berpikir toh. Nah, itu ya. Dan disebutkan penawar dan rahmat. Rahmat itu apa rahmat? Hadiah. Dan sayang aku. Rahmat itu ketenangan ya. Apa nih rahmat itu ya? Kalau sudah disembuhkan, dikasih kesembuhan, pasti tenang. Gimana? Bener gak? Kalau tidak sembuh, mungkin tidak tenang. Kalau tidak kita tidak punya obatnya, pasti akan gelisah. Nah ini setelah kita dapat obatnya dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman, yang meyakini apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ini ayat yang berat mungkin ya. Ada beberapa kalimat yang harus kita pahami terkait dengan kesembuhan, apa penawar tadi, rahmat tadi, penawar dan rahmat. Sudah tahu ini, tapi syaratnya satu juga, beriman. Oh iya kan? Tahu ini tapi tidak ini ya percuma. Iya kan? Tahu Pak Manto bahwa nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu. Tapi pengetahuan itu tidak berdampak pada perilaku sehari-hari. Kita tidak perlu ngomong saya tidak beriman pada hari akhir, tapi dengan tindakan. Tindakan adalah hasil dari pemikiran. Pemikiran adalah hasil apa yang dia yakini di otak itu. Benar seperti itu. Tidak perlu kita ngomong saya akan keluar dari Islam. Tidak perlu ngomong seperti itu, tapi perilaku itu sudah mencerminkan. Iya kan? Itulah. Perilaku itu sudah mencerminkan bagaimana kesalahan dalam berpikirnya. Ini mungkin penawar, rahmat itu sudah disebutkan, tapi tidak beriman. Kembali lagi kita lihat dari setan, kita lihat dari iblis. Iblis tidak mungkin tidak tahu kemahakuasaan Allah, nggak mungkin tidak tahu. Iya kan? Tapi ternyata tidak mengakui, tidak beriman bahwa ada aturan di situ yang harus dikerjakan. Di sini juga sama kita, bahwa ada sesuatu dari ini yang harus kita kerjakan. Konsekuensi dari keimanan. Iya, konsekuensi dari keimanan itu apa ya? Mengikuti aturan. Tidak yakin toh? Enggak yakin. Enggak terjemahkan keyakinan itu dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya kan? Kemarin saya lagi makan sama istri. Kemarin kan di kampus saya. Lagi makan sama istri. Kotarlah di belakang ini ada mahasiswa 2, cewek-cewek, cantik-cantik. Istrinya ikut sana? Iya, ya kan. Iya.
masih ada lain. Lah, Kok marah ya? Masya Allah, qadarullah ya. Ini namanya luar biasa. Dah, saya sengaja memang tidak nyapa mahasiswa itu kan, karena agak jauh gitu. Dari sini ke ujung sana, tembok situ. Saya duduk di sini sama istri. Pintu keluarnya sana. Saya sengaja membelakangi mereka. Saya ngadep sana istri saya. Karena mereka sudah sering ketemu sama istri saya, mungkin kelihatan ya kan. Dia pulang, jawil. Seret gitu. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang ya udah. Enggak pakai salaman kayak gini. Langsung istri kayak komen. Langsung komen. Nah, itulah sebaiknya sapa mereka. Kenapa? Kalau dengan nyapa mereka, kamu enggak akan dijawil. Tak pikir saya enggak perlu menyapa mereka karena sudahlah masing-masing ya kan. Ternyata ada dampaknya enggak nyapa ya kan. Nah, ya. Saya kan membelakangi mereka, tapi dia keluarnya kan lewat belakang tidak tahu kan, saya jawil di thread. Halo bos. Selamat siang. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Oh iya ya gitu. Mereka udah kan ngomong istri saya itu ada mahasiswa di belakang. Sebelumnya itu sapaan bos, sudah nggak usah biarin. Saya juga tahu. Setelah itu lo kan, siapa kan enak. Kamu tidak dijawil. Ya ada ya, yes. Ya itulah. Kita sudah menghindar, ternyata qadarullah, sunatullahnya seperti itu. Ya, oh ternyata muncul pelajaran untuk kita. Oh mendingan kita yang aktif aja kalau gitu, supaya terhindar. Ya mana ya. Seperti itu. Ya sering memang ketika ketemu mahasiswa saya ngangkat doa, saya ngangkat tangan dulu. Agar tidak gini, bahaya kalau gini nantinya. Gimana ya? Enak bos. Saya kawin. Harus nasi ngawal lah. Nah itu ya. Baik, yang disebutkan di sini baik orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim kecuali kerugian. Nah ini kembali lagi intervensi kepada kita, ya Allah, saya membaca Al-Quran selama ini kok menjadi susah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ya kan? Selama ini kita aduh ini kok apa salah saya ya memang sudah disampaikan di sini bahwa kalau ternyata memahami Al-Quran itu menambah kezaliman, oh berarti bahaya kita. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang sudah teracuni, dicuci otak kita oleh informasi-informasi yang tidak benar, sehingga ketika menerima sesuatu yang benar malah sesuatu yang benar itu malah ditolak. Mungkin ya seperti ini. Ya waktu ya. Ya itu ya. Ya, dah ini kalimat-kalimat yang luar biasa ini. Ancaman bagi kita juga, ya kan? Ya baik. Jadi waspada ketika ini semua ternyata kita membuat tidak nyaman, membuat kita gelisah. Ya, ini bahaya. Jangan-jangan kita otak kita dipenuhi dengan ilmu baru yang sudah diselewengkan oleh mereka, misalkan, ya kan? Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh siapa ya? Kemarin Pak Wawan menyampaikan instruksi kepada anak SMP, anak SMP itu SMP. Ada instruksi dari sekolahan anak SMP harus mematikan handphone jam 4 sore sampai jam 8 malam kalau tidak ada. Tidak perhatian. Ada ya. Dihimbau kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya agar tidak menggunakan HP jam 4 sore sampai jam 6 atau jam 8 malam gitu. Tuh. Saya nggak ada yang pakai HP. Oh, yang ada ya malah kalah dengan cucu Jawa mantap. Ujuk loro iku. Apian terus. Lah,
kesel dino Nah itu ya gimana Pak Manto? ada belok tuh Nah itu tidak diapa-apakan sama Pak Manto. jadi bengok-bengok ya wi rendap Ya, saya malah tapi ujian sekarang ujian Hah? sekarang ujian Sekarang ujian, oh iya masih musim ujian sekarang. Itu seharusnya tidak boleh, itu bahaya informasi dari handphone itu kan. Ya, nah itu ya. Lanjut Om Manto. dan apabila telah kami berikan kenikmatan kepada manusia dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. Ada ciri-ciri orang yang seperti ini, orang yang tidak memperhatikan keterangan-keterangan di Al-Quran. Satu, apabila diberi kesenangan dia lupa. Ya kan, makanya ketika kita mendapat kesenangan selalu ingat Allah, ya Allah saya harus apa ini. Selalu sampaikan walaupun kita tidak tahu jawabannya. Khawatir. Ya Allah saya harus apa? Doa kepada Allah. Tunjukkan agar saya bisa amanah dengan sesuatu yang Engkau berikan ini. Jangan-jangan termasuk ini kita lupa. Ya kan? Terus yang kedua malah berlaku sombong terhadap aturan yang benar. Artinya berlaku sombong terhadap aturan benar ya tidak mengakui kebenaran dan merendahkan orang yang memberikan keterangan. Oh jangan-jangan itu. Ya kan kita sudah lupa diri, mengesampingkan informasi yang benar, malah kacau nantinya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, putus asa. Kalau kita ditimpa kesusahan gimana? Dia kembali lagi ucapan innalillahi, introspeksi, minta maaf sama Allah. Ini kan seperti itu. Kalau mereka tidak putus asa. Ya seperti itu ya. Ini bahaya ini. Oh ciri-cirinya seperti ini. Kita tidak boleh termasuk orang seperti ini. Lanjut terakhir Pak Manto. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhan kalian telah mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Setengah dari ini kan katakanlah berarti materi kan. Bagaimana ya Allah terusan? Kalau misalkan kita masih kualitas keimanan kita itu masih diragukan. Ya kan? Gimana? Yaudah, berarti kita harus mendakwahkan pada diri kita sendiri, ya kan? Bahwa toh kalau misalkan kita kesulitan dalam menjalankan ini karena informasi yang di luar itu sangat membingungkan. Tidak pedulilah informasi-informasi itu kita batasi. Toh nanti yang mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ya saya sendiri. Seperti ini. Dakwahkan itu ke diri sendiri. Pak Manto kalau kayak ini gimana loh? Nanti ini enggak. Sejauh sepengetahuan saya ini tahunya. Kalau itu toh itu benar, tapi saya enggak tahu, tapi karena ini saya tahu dan ini saya yakin benar. Dah sementara ini sampai saya hanya melakukan ini saja. Ya seperti itu ya. Pak Manto, enggak perlu ikut-ikutan dengan orang lain. Karena kita enggak tahu itu ilmunya seperti apa. Yang kita tahu ini tanpa juga menyalahkan orang lain, karena kita tidak tahu. Kalau tahu ya sampaikan bahwa itu tidak benar. Kalau kita tidak tahu, ya tidak tahu. Kita tahunya ini ya kita lakukan ini. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Rabb-mu mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini kata kuncinya kan. Kita masing-masing dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita masing-masing juga. Gimana Om Manto? Ya, enggak. Terima kasih kembali. Kenapa? Mengucapkan terima kasih Enggak. kembali. Maksudnya? Saya dengar apa itu? Kasih orang dalam terima kasih gimana? Tadi katanya gitu betul. Duh. Umumnya kan terima kasih luar biasa. Ya terima kasih Ji. Saya kan terima kasih katanya. Orang yang diberi di dalam Islam gimana teorinya?
Lah itu. Kakak ngomong dong, Iya, kusuk. Kusuk lagi kusuk. Dengar deh bisa. Kusuk, ya kan? Orang Islam kalau diberi itu mendoakan. Ada sing ada sing ngasih akan tukang terima kasih ya kita. Ya itu. Tanya ngaji di mana sih? Keterangannya Suruh ucapin jazakallah. Iya, terima kasih sama aja. Iya, iya. Iya. Terima kasih dan doakan. Iya. Terima kasih termasuk mendoakan. Terus ngomong. Nanti Ustaz. Kapan-kapan Pak Manto ikut aja ngajinya Pak Pati di mana? Tahu alhamdulillah. Nah iya ini ya. Nah iya. Makasih Pak Kru ngomongan mulu maksudnya. Pak Manto depan sendiri paling ya paham. Kan nggak ngerti kan aku. Nah, aku mesti terima kasih ya. Masih ngomong mulu. Baik, alhamdulillah kita belajar luar biasa ya ayat-ayat ini ya. Sampai kita nemu ternyata di Al-Isra. Saya lupa ya, yang dibaca Ustaz Agus setiap kali sholat itu. Saya lupa di ayat mana. Tapi itu adalah doa. Makanya saya suka kalau beliau baca itu. Ya saya seneng. Terus yang banyak doa itu Pak Sumaji. Itu banyak itu doanya. Oh iya, Pak Sumaji apa ada? Enggak di Bulak Banteng. Tahu kan? Pernah sana? Hijrah emang. Udah di anaknya yang satunya. Itu ya seneng lah itu karena isinya doa. Apa yang dibaca itu doa. Ya, Pak Agus, Ustaz Agus ini dibaca doa. Saya enak sudah. Tinggal amin ya Allah, saya jadikan orang seperti itu. Jangan jadikan orang seperti itu. Itu Pak Manto ya. Ya. Loh, makanya saya kemarin heran loh, Pak Boto kok tampil lagi sekarang, kok ada Pak Manto. Iya kan, maghrib ya, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu, maghrib atau isya itu, ya kan loh kok. Enggak, loh Pak Man, makanya itu kita di sini kan mengkader. Kita ya, dalam mengkader Pak Manto kan jadi imam. Pak Ibu gak setuju, Pak Yusuf. Ya. Oh itu lah. Ini kamu yang keluar apa yang keluar? Baik, alhamdulillah itu saya sampaikan, kurang lebih so, maaf. Kita tutup majelis kita ini bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.